Kisah dimulai dengan memperlihatkannya seorang pria bernama Ariel, yang baru saja tiba di kota Manila untuk mencari sebuah pekerjaan. Oleh karena itulah, ia akan tinggal sementara waktu di rumah sepupunya yang bernama Gito. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Ariel pun berhasil sampai di rumah sepupunya, dan disambut oleh salah satu pembantunya yang bernama Maria. Kemudian di saat mereka sedang menikmati makan malam, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Lily yang merupakan kekasih dari si Gito. Lalu setelah selesai makan, Maria mengantarkan Ariel ke kamarnya. Tidak lama kemudian Ariel tak sengaja mendengar suara orang yang sedang melakukan aktivitas bercocok tanam dari dalam kamar si Gito. Ariel yang terbawa suasana akhirnya ia pun memutuskan untuk melakukan aktivitas yang sama. Di keesokan harinya, Ariel bertemu dengan seorang wanita cantik yang kebetulan tinggal di depan rumah sepupunya. Karena merasa penasaran, Ariel pun akhirnya menanyakan kepada Maria tentang wanita tersebut. Di sini Maria mengatakan kalau wanita itu bernama Christy yang merupakan wanita simpanan dari seorang pejabat korup yang bernama Edward. Gito yang tak sengaja mendengar obrolan mereka langsung menyuruh Ariel untuk tidak berurusan dengan si Christy, karena sebelumnya, Edward dikenal tidak akan segan-segan menyingkirkan seseorang yang coba mengganggu kehidupan dirinya bersama si Christy. Di malam harinya, Edward datang menghampiri Christy, dan langsung mengajaknya untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersama dirinya. Mau tidak mau Christy pun akhirnya menuruti semua keinginan dari si Edward, meskipun sebenarnya ia sudah malas dengan kelakuan Edward yang selalu memarahinya, dan alasan Christy masih mau menjadi simpanan Edward, yaitu dirinya hanya ingin mendapatkan uang untuk membiayai keluarganya yang ada di kampung. Di keesokan harinya, Ariel tidak sengaja melihat Christy yang sedang membicarakan sesuatu bersama seorang pria di depan rumahnya. Lalu di sisi lain terlihat Lily sedang memperkenalkan sepupunya yang bernama Marla kepada Ariel, dan mengajaknya untuk menikmati minuman bersama mereka. Namun di sini Marla yang terlalu banyak minum, akhirnya ia pun mulai menggoda Ariel untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersama dirinya. Ariel yang juga mulai terbawa suasana, akhirnya ia pun langsung menyetujui ajakan dari si Marla untuk melakukan aktivitas tersebut. Namun di tempat lain, Edward mendapat laporan kalau Christy telah menemui seorang pria di depan rumahnya, dan di sini Christy pun coba menjelaskan kalau pria tersebut merupakan saudaranya yang bernama Eman yang baru saja datang dari kampung. Lalu setelah selesai makan, Edward langsung menyampaikan rencananya untuk menyimpan sebagian uang yang ia miliki ke dalam rekening milik si Christy. Di sini ia juga mengatakan kalau Christy tidak akan mendapatkan masalah. Di keesokan harinya, pembantu di rumah Christy meminta izin untuk pulang kampung untuk beberapa hari karena suaminya sedang sakit. Lalu di sini Christy pun langsung menghubungi Edward, dan meyakinkannya untuk tidak terburu-buru mencari pembantu baru. Christy menjelaskan kalau pembantu sebelumnya akan kembali bekerja dalam beberapa hari ke depan. Edward yang mendengar penjelasan itu, ia pun langsung menyetujuinya. Namun dengan satu syarat, tidak boleh ada orang lain yang masuk ke dalam rumah selain Christy. Di malam harinya, Maria meminta bantuan kepada Ariel untuk pergi ke rumah Christy karena listrik di rumah Christy tiba-tiba padam. Ariel yang mendapat kesempatan itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke rumah Christy untuk membantu memperbaiki listrik di rumahnya. Lalu setelah selesai memperbaiki listrik, Christy langsung mengajak Ariel untuk ngopi di rumahnya sambil menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja Edward menelepon Christy untuk memastikan kalau Christy tidak membawa masuk pria lain ke dalam rumahnya. Karena kejadian itulah, Christy langsung meminta Ariel untuk segera pulang. Namun sebelum Ariel pergi, mereka berdua sempat bertukar nomor HP, yang bertujuan agar Christy bisa menghubunginya kalau terjadi sesuatu di rumahnya. Gito yang mengetahui kalau Ariel baru saja pulang dari rumah si Christy. Ia pun kembali memperingatkan Ariel untuk segera menjauhi Christy. Namun bukannya menjauhi Christy, Ariel malah semakin penasaran dan selalu memperhatikan keadaan rumah si Christy. Di malam berikutnya, Christy kembali menghubungi Ariel, dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Di sini Christy pun mulai menceritakan kalau dirinya merasa sangat frustasi selama tinggal bersama Edward. Ia juga menyampaikan keinginannya untuk melarikan diri dan pergi dari rumah tersebut. Sedangkan Ariel yang mendengar cerita dari si Christy, ia pun tidak dapat membantunya, karena sejujurnya ia juga tidak berani dengan si Edward. Lalu karena terbawa suasana, Christy pun langsung mengajak Ariel untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersama dirinya. Lalu setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, Ariel pun kembali pulang ke rumah. Namun di saat hendak pulang, di sini ia tidak sengaja dilihat oleh Maria. Beberapa hari kemudian, Edward meminta kepada Christy untuk melakukan permohonan membuka kotak berangkas di bank, dan sekaligus menyetorkan sebagian uangnya ke dalam berangkas tersebut. Akhirnya mau tidak mau Christy pun harus menuruti semua perintah dari si Edward.
meskipun sebenarnya ia merasa takut karena telah menyimpan uang hasil korup di dalam rekeningnya. Sedangkan Maria yang pernah melihat Ariel keluar dari dalam rumah si Christie, ia pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada supir pribadi si Edward. Di hari berikutnya, Ariel kembali mendatangi rumah Christie dan langsung mengajaknya untuk melakukan aktivitas bercocok tanam. Lalu setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, di sini Christie langsung meminta bantuan kepada Ariel, untuk membantunya menyingkirkan si Edward. Ariel yang mendengar permintaan dari si Christie, ia pun merasa terkejut dan langsung menolaknya. Esok harinya, Ariel tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang suruhan Edward, dan membawanya ke suatu tempat untuk memberikannya sebuah pelajaran, sedangkan di tempat lain, Christie juga mendapatkan pelajaran dari si Edward setelah perselingkuhannya dengan si Ariel. Di sini juga tidak ada satupun orang yang mau menolongnya, karena mereka semua juga takut dengan si Edward. Tidak sampai di situ saja, Edward juga mengajak Christie untuk melakukan aktivitas bercocok tanam sampai-sampai membuat Christie pun menyerah. Setelah kejadian itu, Christie kembali menemui Ariel, dan langsung memohon kepada Ariel untuk segera menyingkirkan Edward menggunakan sebuah ramuan. Ariel yang merasa kasihan, akhirnya ia pun mau membantu Christie, karena sebelumnya ia juga sudah merasa kesal dengan si Edward. Keesokan malamnya, Christie pun mulai menjalankan rencananya dengan memasukkan ramuan ke dalam minuman yang akan ia berikan kepada si Edward. Lalu setelah Edward meminumnya, Christie pun langsung mengajak Edward untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersama dirinya. Namun aktivitas itu belum dimulai, Edward tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Setelah itu Christie pun langsung menghubungi Ariel dan memintanya untuk segera datang ke rumahnya. Namun beberapa saat kemudian di saat Ariel hendak menyingkirkan si Edward, tiba-tiba Edward terbangun dan langsung menyerang Christie. Namun beruntungnya Ariel berhasil membantu Christie dan langsung memberikan ramuan yang sebelumnya sudah ia siapkan. Lalu setelah berhasil menyingkirkan si Edward, Christie pun langsung menyuruh Ariel untuk segera pulang dan menyuruhnya untuk berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Gito dan Ariel melihat banyak sekali pihak kepolisian yang sudah berkumpul di depan rumah Christie. Di sini salah satu polisi mengatakan bahwa mereka telah menemukan Edward yang telah meninggoy di dalam rumahnya. Oleh karena itulah, pihak kepolisian pun membawa Ariel ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena sebelumnya Ariel lah satu-satunya orang yang sangat mengenal Christie, dan juga sering menemuinya, sedangkan di tempat lain, Christie akhirnya mengambil semua uang milik si Edward yang ada di dalam berangkas dan membawanya kabur bersama Eman yang ternyata merupakan kekasihnya. Dan film pun selesai.